Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ibu Mulyasari dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, kali ini Ibu akan membahas tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ini adalah materi kelanjutan yang ada di bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang patut dihargai. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Coba kalian perhatikan berbagai perbedaan di lingkungan sekitar kalian. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, bentuk konflik yang ada pada masyarakat itu dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu ada konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik pribadi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh dari konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu. Kemudian, konflik berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, konflik antar beragama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Berikut beberapa konflik yang akan kita bahas ya. Yang pertama, konflik antar suku, kedua konflik antar agama, ketiga konflik antar ras, dan keempat konflik antar golongan. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah bahkan konflik dalam masyarakatnya. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa bentuk konflik yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian, dari beberapa konflik yang sudah Ibu jelaskan di atas, ada beberapa penyebab konflik dalam masyarakat.
Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain, yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan lain-lain. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Anak-anakku sekalian, adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, antara lain, yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme, yaitu perasaan suatu kelompok yang merasa dirinya paling benar, paling baik, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, apa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik? Tentunya tidak baik ya. Di sini ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Apabila konflik terjadi di sekolah, hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar tidak nyaman, dan tidak tertib. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat dihancurkan akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. Keempat, perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Uraian di atas mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang bila tidak ada konflik. Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah akibat keberagaman tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan dari Ibu tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan masalah ini tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Walaupun dalam keadaan masih pandemi, Ibu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang unggul, generasi yang cerdas, generasi Indonesia yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa dan negara kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.